Halo teman-teman, ada yang tahu apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman dilanda api yang menimbulkan korban atau kerugian. Berdasarkan bahan yang terbakar, ada 3 jenis kebakaran, yaitu kelompok bahan padat, misalnya kayu, plastik, karet, dan sejenisnya. Yang kedua, kelompok bahan cair yang mudah terbakar, misalnya bensin, minyak tanah, solar, alkohol, cat minyak, dan sejenisnya. Yang ketiga, listrik di rumah atau gedung dan transportasi. Nah, dengan demikian, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya korban jiwa saat kebakaran? Sebelum terjadi kebakaran, persiapkan semua peralatan pemadam kebakaran yang telah tersedia dan siap digunakan. Jauhkan bahan bakar minyak dari tempat yang mudah terbakar. Bersihkan sekitar rumah dari sampah plastik, kertas, dan rumput kering. Jangan tinggalkan anak-anak bermain tanpa pengawasan. Saat terjadi kebakaran, memastikan dan mengamankan anggota keluarga atau staf lengkap. Mengamankan semua berkas dan dokumen penting sebisa mungkin. Menggunakan masker, kacamata, dan pelindung kepala. Upayakan agar api tidak merambat ke area lain. Panggil bantuan dan padamkan api secepatnya. Sesudah terjadi kebakaran, pastikan api telah padam dan keadaan dinyatakan aman. Menjaga agar anak-anak tidak berada di daerah yang baru saja terjadi kebakaran. Menggunakan sepatu, pakaian, dan pelindung kepala ketika memasuki wilayah yang baru saja terjadi kebakaran. Halo teman-teman, ada yang tahu banjir itu apa? Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Penyebab banjir ada 2, yang pertama karena manusia, yang kedua karena alam. Secara alami, banjir dapat terjadi akibat intensitas hujan, erosi, kapasitas drainase, fisiografi, kapasitas sungai, dan air pasang. Penyebab banjir akibat manusia. Yang pertama, kawasan kumuh dan sampah. Yang kedua, kerusakan bangunan pengendali air. Ketiga, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Yang keempat, rusaknya hutan. Apa sih yang harus dilakukan saat banjir? Sebelum terjadi banjir, yang pertama, pantau berita atau informasi terbaru seputar banjir dan ramalan cuaca. Yang kedua, ketahui tanda-tanda peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1-4 dan langkah-langkah apa yang dilakukan. 3. Pahami rute evakuasi dan persiapannya. Keempat, ketahui kebutuhan khusus saat terjadi banjir. Kelima, simpan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Saat terjadi banjir, pertama, segera menuju tempat aman yang telah ditentukan oleh aparat atau cari tempat yang tinggi. Yang kedua, cabut dan matikan alat-alat yang berhubungan dengan listrik dan jangan menyentuh alat tersebut jika di dalam air. Ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat yang masih tergenang air. Keempat, jangan mengemudikan kendaraan menerobos banjir. Kelima, bersihkan dan siapkan penampungan air. Sesudah terjadi banjir, pertama, hindari genangan air karena bahaya aliran listrik. Jika perlu, matikan saklar PLN. 2. Saat membersihkan rumah, waspada binatang berbahaya seperti ular yang sering terbawa arus banjir. Ketiga, dengarkan informasi melalui sumber terpercaya tentang kondisi banjir dan kebutuhan pangan yang disediakan. Apa itu gempa? Gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau berguncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba. Klasifikasi gempa berdasarkan penyebab. Yang pertama, gempa vulkanik. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi.
Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng tektonik. Gimana sih cara menyelamatkan diri? Sebelum terjadi gempa, lakukan edukasi atau sosialisasi tentang mitigasi gempa. Mitigasi gempa adalah edukasi serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman saat maupun setelah gempa. Apa sih yang harus dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, jangan panik, tetap tenang. Kedua, jika Anda di luar, hindari bangunan dan benda-benda tinggi seperti pohon dan tiang listrik. Jika di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja. Jangan gunakan elevator atau lift, gunakanlah tangga darurat. Setelah gempa selesai, segeralah keluar dari gedung. Waspadailah jika ada gempa susulan. Setelah gempa, segera lakukan pertolongan pertama. Tidak ada yang terluka. Dan hubungi rumah sakit terdekat. Itu gunung berapi. Gunung api adalah kawah dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Apa itu status gunung api aktif? Status gunung api aktif ada 4 tingkatan. Pertama, ada status awas, di mana letusan utama akan segera terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Daerah yang terancam harus dikosongkan. Kemudian ada status siaga, di mana letusan dapat terjadi dalam 2 minggu. Sarana darurat disiapkan. Kemudian ada status waspada, di mana terjadi aktivitas magma dan seismik meningkat, dan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dan terakhir ada status normal, di mana tidak ada aktivitas magma selama pengamatan. Apa yang harus dilakukan jika terjadi letusan gunung berapi? Sebelum terjadi letusan gunung api, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, membuat perencanaan penanganan bencana. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Dan yang keempat, mempersiapkan kebutuhan dasar. Saat terjadi letusan gunung api, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, di tempat terbuka, lindungi diri dari abu, letusan, dan awan panas. Yang ketiga, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Yang keempat, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Yang terakhir, saat turun awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua tangan. Setelah terjadi letusan gunung api, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Yang kedua, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu, sebab bisa merusak mesin mobil. Dan yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan abu, karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Halo teman-teman, ada yang tahu tsunami itu apa? Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami diakibatkan oleh beberapa bencana alam, di antaranya gempa tektonik, letusan gunung api di lautan, ataupun tanah longsor. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya korban jiwa saat tsunami? Sebelum terjadi tsunami, yang pertama, mengenali apa yang disebut tsunami. Yang kedua, memastikan struktur dan letak rumah. Yang ketiga, jika tinggal atau berada di pantai, segera menjauhi pantai. Yang keempat,
Jika terjadi getaran atau gempa bumi, segera menjauhi pantai. Dan yang kelima, selalu sedia alat komunikasi. Saat terjadi tsunami, bila berada di dalam ruangan, segera keluar untuk menyelamatkan diri, berlari menjauhi pantai, dan berlari ke tempat yang aman atau tempat yang lebih tinggi. Setelah terjadi tsunami, yang pertama, periksa jika ada keluarga yang hilang ataupun terluka. Yang kedua, minta pertolongan jika ada keluarga yang hilang atau terluka. Dan yang terakhir, jangan berjalan di sekitar daerah tsunami atau pantai karena kemungkinan terjadi bahaya susulan.